Sejumlah polisi Polres Tulang Bawang Barat Kamis siang mendatangi sejumlah tempat wisata yang sedang ramai pengunjung. Salah satunya di Taman Masjid Islamic Center, Desa Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kedatangan polisi tak hanya sekedar menjaga keamanan saja. Mereka juga mengingatkan pengunjung wisata supaya mewaspadai pencurian kendaraan, khususnya motor yang sedang marak. Pengunjung wisata diminta memasang kunci ganda pada kendaraannya yang ditinggalkan di tempat parkir. Jadi intinya kami memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang mungkin sempat hadir di lingkungan Islamic Center ini. Harapan kami dengan adanya kami mendirikan pos pengamanan di Islamic Center ini kepada seluruh masyarakat agar mereka ketika membutuhkan sesuatu, butuh pelayanan dan lain sebagainya, kami akan siap melayani mereka 1x24 jam. Kehadiran polisi di tempat wisata menenangkan para pengunjung. Mereka tak khawatir liburannya terganggu oleh penjahat. Sudah sering suasana seperti ini. Nyaman, indah, happy, bersih Apa lagi. harapannya, Bu? Harapannya semoga lebih maju lagi lah. Lebih bersih lagi, lebih indah lagi. Liburan wisata bersama keluarga untuk menikmati hari libur lah, maupun anak liburan. Apa harapannya, Pak? Ya untuk kebersihannya aja ditingkatkan lagi harapannya, jadi istilahnya fasilitasnya tetap berjalan dengan maksimal gitu lah. Kalau udah ininya udah bagus gitu di suasananya. Polres Tulang Bawang Barat selama libur Natal hingga Kamis siang belum mendapat laporan korban kejahatan di tempat wisata. Meski demikian, polisi mengimbau wisatawan tetap waspada sebab kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Pembunuhan sadis di Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada awal Oktober lalu menggemparkan warga Lampung. Bagaimana tidak, korban berjumlah 5 orang dari satu keluarga. Mirisnya, 4 jenazah dimasukkan dalam tangki septik dan 1 lagi dikubur dangkal di perkebunan singkong. Jenazah di dalam tangki septik ini adalah Zainuddin, 60 tahun, istrinya bernama Siti Roblah, Wawan Wahyudin, Juanda, dan bocah perempuan bernama Zahra berusia 6 tahun. Saat dievakuasi polisi, jenazah sudah tidak utuh, menyisakan tulang belulang sebab pembunuhan terjadi setahun sebelumnya pada Oktober 2021. Seluruh tulang jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk disatukan sesuai dengan identitasnya. Hari ini kita melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang dilakukan bunuh oleh si pelaku. Sudah ditemukan 1 di kebun singkong, 4 lagi di septic tank. Kondisinya kan? Kondisinya sudah tinggal tulang belulang. Untuk besok mungkin di Rumah Sakit Bayangkara dilakukan otopsi. Nah, setelah itu kita koordinasi dengan kejaksaan, berkasnya segera di tahap 1. Pembunuhan sekeluarga yang terjadi pada Oktober 2021 baru terungkap pada Oktober 2022 atau setahun kemudian. Tetangga tidak mencurigainya karena sebelumnya tersangka membohongi warga bahwa korban merantau berkebun ke gunung. Kebetulan almarhum ini jamaah di Masjid Taqwa Marga Jaya. Jadi kita kadang-kadang beliau itu curhat perkara si pelaku ini tadi. Kadang-kadang ceritain masalah kelakuannya karena susah diatur, intinya anak itu susah diatur, susah dikendaliin sama orang tua. Kasus ini berbeda dengan pembunuhan lain yang biasanya terungkap dari ditemukannya jenazah kemudian tersangka. Sebaliknya, polisi Polres Waikanan justru menangkap pelakunya lebih dulu dan dari keterangannya baru diketahui keberadaan 5 jenazah korban pembunuhan.
Pembunuhan terungkap dari ditangkapnya tersangka DW yang mengakui perbuatannya ke Kepala Desa Margajaya. Pengakuan DW kemudian dilaporkan ke polisi. Erwin, ayah DW, tersangka utama pembunuhan ini, kemudian ditangkap di tempat persembunyiannya di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Erwin dan DW adalah anak dan cucu Zainuddin. Kemana Juanda? Dia mengatakan masih bersikukuh bahwa Juanda merantau, saya nganterin. Akhirnya saya tarik, saya bawa pindah ke tempat gelap, langsung saya tanya, kamu mau dibantu atau tidak? Sekarang pertanyaan saya, Juanda ditujah atau dipukul? Langsung dia jawab, dipukul. Siapa yang mukul? Bapak. Kuburannya di mana? Langsung ditunjuk. Malam itu, langsung saya berangkat bersama sekretaris kampung menuju ke makam. Hasil pemeriksaan polisi terungkap pembunuhan itu dilatar belakangi rebutan harta warisan. Tersangka Erwin berusaha menguasai seluruh harta orang tuanya karena terlilit utang. Kurang lebih berhubungan dengan harta, ya, harta. Karena faktanya setelah kejadian membunuh Juanda, yang bersangkutan ini menjual aset-aset. Baik informasi dari masyarakat katanya ada hutang piutang dengan beberapa orang atau bank. Betul, itu berhubungan dengan harta, ya, harta. Kemudian juga berhubungan dengan aset-aset dari orang tuanya, baik dari Siti Romlah maupun dari Pak Zainuddin. Polisi menyita barang bukti sejumlah benda yang dipakai untuk membunuh kelima korban. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal yang berbeda. Tersangka Erwin terancam hukuman mati dan anaknya Dewe yang turut membantu pembunuhan itu terancam hukuman 15 tahun penjara. Peristiwa yang tak kalah menggemparkan di Lampung menjelang akhir 2022 adalah penembakan polisi oleh polisi di Lampung Tengah. Peristiwa itu terjadi pada 4 Agustus 2022, hanya berselang sehari dari ditetapkannya Baradae sebagai tersangka penembakan Brigadir J di Jakarta. Dipimpin oleh Komandan Upacara. Seorang personil Polsek Uwai Pengoboan bernama Aibda Ahmad Karnain tewas ditembak rekan sekantornya sendiri, yakni Aibda Rudi Suryanto. Korban ditembak dan tewas di rumahnya di Jalan Merpati, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Minggu malam. Korban yang merupakan personil Babin Kamtipmas Desa Putra Lempuyang itu meninggal dunia karena ditembak di bagian dada sebelah kiri. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda Gunung Sugih, namun nyawanya tak tertolong. Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah langsung menggelar olah TKP dan mengumpulkan barang bukti, serta mencari keterangan dari sejumlah saksi. Tak sampai 24 jam, tersangka Rudi Suryanto ditangkap setelah menyerahkan diri dan dijemput di tempat persembunyiannya. Dari pemeriksaan polisi terungkap, tersangka Rudi menyimpan dendam dan sakit hati akibat kehidupan rumah tangganya kerap dihina oleh korban. Rudi awalnya tidak berniat membunuh, namun karena mendapat telepon dari istrinya yang sakit, timbul niat untuk membunuh setelah mengingat wajah korban. Maksudnya posisi korban. Penembakan tersebut adalah rasa dengki, sakit hati si pelaku terhadap korbannya, di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018 pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Dari rekonstruksi yang digelar tim penyidik ditemukan fakta baru yang salah satunya menunjukkan bahwa pembunuhan itu sudah direncanakan oleh Aibda Rudi. Ia sempat berhenti di kebun singkong dan menembakkan senjata apinya untuk memastikan senjatanya berfungsi sebelum menembak Aibda Ahmad Karnain. Berdasarkan fakta-fakta itu, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Mana
telah dilakukan pendalaman. Semalam kita lakukan pendalaman terhadap tersangka. Dan yang bersangkutan tidak bisa mengelak bahwa ternyata faktanya pembunuhan ini telah direncanakan. Jadi yang kemarin dikatakan spontanitas, timbul, niat waktu melintas. Sekarang sudah dapat dibuktikan dari hasil rekonstruksi. Aibda Rudi Suryanto akhirnya dipecat dari Polri. Pemecatan dilakukan setelah Rudi menjalani sidang kode etik profesi kepolisian dan dinyatakan bersalah. Berkas penyidikan baru tersangka Rudi Suryanto telah dinyatakan lengkap dan kini masih menunggu jadwal persidangan. Peristiwa menggemparkan dunia pendidikan terjadi pada Agustus 2022. Rektor Universitas Lampung atau Unila, Karomani dan sejumlah kroninya ditangkap KPK dan jadi tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Penangkapan oleh Komisi Anti Rasuah itu dilakukan secara simultan di sejumlah provinsi. Selain Karomani, pejabat Unila lain yang ditetapkan tersangka adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heriandi dan Ketua Senat Unila M. Basri, serta satu orang penyuap dari pihak swasta bernama Andi Desviandi. Karomani dan M. Basri ditangkap di Bandung pada 19 Agustus 2022 beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan berisi uang senilai 1,8 miliar rupiah. Lalu Heriandi ditangkap di Lampung bersama barang bukti uang tunai 400 juta rupiah lebih, slip deposito di sebuah bank senilai 800 juta rupiah, dan kunci kotak deposito diduga berisi emas senilai 1,4 miliar rupiah. Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Bandung dan juga Lampung. Salah satu yang ditangkap diantaranya adalah rektor salah satu universitas negeri di Lampung. Saat ini para pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan masih dilakukan permintaan keterangan serta klarifikasi oleh tim KPK. Penangkapan para tersangka dilakukan setelah proses seleksi mandiri masuk Unila atau Simanila dilakukan. Karomani disinyalir mematok tarif 100-350 juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa jika anaknya ingin diterima di Unila, khususnya Fakultas Kedokteran. KPK sedang nggak tahu juga Bapak. Nggak Bapak kan cuman ada tugas khusus aja tuh. Kegiatan mereka ngapain Bang? Ya biasalah kegiatan teman-teman gitu. Oke, ngajar lagi kita. Setelah serangkaian pemeriksaan, pengadilan mulai menyidangkan para tersangka kasus suap di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pertama yang disidang adalah Andi Desviandi dan kini sidangnya masih tahap mendengar saksi yang meringankan. Sementara 3 tersangka lain yakni Karomani, Heriandi, dan M. Basri masih dititipkan di Rutan Bandar Lampung untuk menunggu jadwal persidangan selanjutnya.